Oke Pak Aftian, terima kasih waktunya. Ya, Bisa kita mulai Pak ya? bisa oke, silakan Pak. Menurut Pak Aftian, Blangkon itu apa sih? Kok Bapak tertarik kayaknya dari dulu sampai sekarang masih aktif di Blangkon. Oke. Blanker itu sebenarnya Pak, menurut saya tempat belajar ya, Pak. Jadi tidak hanya belajar teknis tapi belajar kehidupan Pak. Di sana ada, kalau teman-teman hanya menganggap Blanker itu belajar komputer, tidak, karena di sana juga ada bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman, bagaimana kita membranding supaya Blankon itu dipakai orang, jadi dari sisi marketing. Nah, jadi sebenarnya kalau nanti skill-skill yang didapat dari belajar kita di Blankon itu hanya sebuah bonus gitu. Jadi visi dan misinya itu sebenarnya dari dulu itu kemandirian gitu Pak. Jadi tidak sekedar membuat distribusi. Tidak. Jadi itu hanya sarana saja gitu. Jadi intinya distribusi itu sarana kita untuk belajar berkolaborasi, terus belajar bagaimana kita cara kerja yang secara daring dalam jaringan, terus bagaimana kita menangkap kemandirian atau menanamkan, kalau saya dulu menanamkan kemandirian ke teman-teman gitu. Jadi supaya kita sifatnya itu mandiri, kita cinta bahasa Indonesia, terus kita tidak meninggalkan aksara-aksara Nusantara seperti itu. Kita punya ciri khas. Soalnya ketika kita semuanya itu tergantung pada luar, maka ya itulah kita nanti mungkin nggak banyak-banyak gitu Pak. Kalau pada saat Pak Aftian gabung di Blangkon ada siapa saja ya sebelum atau Pak Aftian dari awal termasuk penggagas Blangkon? Oh enggak. Saya mulai memperhatikan tuh di Blangkon 4. Blangkon 4 Woligo itu ya. Terus di Blangkon 5 Nanggar itu eh saya mulai ikut ngetes jadi tester. Karena saya nggak bisa apa-apa ya tuh. Jadi tester, terus ikut di humas juga. Nah, di situ masih masih banyak di Blangkon 5, Blangkon 4 itu masih banyak kayak Pak Edam, Pak Andi Abdani, Pak Ramadhani, Invalid itu, terus Pak Udin, nah, masih banyak lagi gitu loh. Terus ada Pak Farhan Pardana itu. Di situ malah keren-keren orangnya. Keren-keren itu menurut saya dari sisi manajemen ya. Kan saya manajer rilis itu bulan 6. Itu mengalami kemunduran gitu dari sisi kualitas manajemen. Nah. Jadi kalau dulu tuh terstruktur, zaman saya tuh malah memang orangnya nggak ada gitu. Cuman ada saya, Pak Emdam, Pak Somad dan beberapa lagi. Jadi nggak banyak orang gitu. Makanya akhirnya arah manajemen itu mengalami kemunduran gitu. Makanya saya berharap di lakon yang sekarang ini di 13 ini saya lihat mengalami peningkatan dari sisi manajemen sangat luar biasa. Nah, seperti itu Pak. Pada saat Bapak itu masih ada manajer proyek juga atau sudah tinggal manajer rilis 86? Ya, manajer proyek saya dulu manajer rilis. Nah, semenjak Blangkon 6 itu ada manajer proyek Pak Soma. Jadi mulai Blangkon 6 baru ada manajer proyek Pak ya? Ya, jadi dibedakan antara rilis sama proyek. Jadi kalau proyek itu contohnya kayak Irgisco gitu ya, kalau yang sekarang itu kan proyek. Jadi dia itu kalau rilis kan kita hanya mengurusi masalah rilisnya kan, masalah distribusi belangkonya. Nah, kalau proyek itu kayak Irgisco itu kan bisa digunakan untuk distribusi lain sebenarnya. Yeah. Nah, terus Manokwari, nah itu di proyek. Manokwari itu di proyek karena bisa digunakan di distribusi lain. Tapi kalau rilis saya tuh hanya mengurusi bagaimana supaya distribusi ini jadi tepat waktu, tidak ada kendala atau kutu. Terus yang paling penting itu sebenarnya cita-cita saya yang nggak tercapai itu satu, nama saat ini. Rilis setiap bulan.
rilis setiap bulan. Mantap, Ya, Pak. jadi gini meskipun rilisnya nanti finalnya itu 1 tahun ya Pak ya, tapi setiap bulan tuh ada rilis. Hmm. Misal Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, Beta 1, Beta 2, Beta 3, RC 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebenarnya apa? Ini mimpi saya Pak ya. Dulu itu saya nggak bisa seperti itu, mungkin ada kendala. Tapi mimpi saya itu tujuannya sebenarnya lebih ke marketing. Jadi ketika distribusi Linux itu sering dirilis, meskipun itu belum stabil, tapi nanti menimbulkan gaung di dunia open source. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, ketika kita rilis setiap bulan, maka berita di DistroWatch itu yang kita kan pasti update. Nah, setidaknya ketika ada berita di situ, maka akan membuat Blangkon itu naik gitu loh Pak, peringkatnya. Jadi cita-cita saya belum terlaksana rilis setiap bulan, meskipun nggak stabil ya Pak. Nanti stabilnya di akhir stabil nggak apa-apa. Tapi ketika DistroWatch itu setiap bulan ada, maka nanti secara otomatis maka akan naik peringkatnya seperti itu Pak. Tadi Bapak bilang Blangkon 6 mengalami kemunduran. Kalau boleh diceritakan penyebab utamanya apa Pak? Atau karena keterbatasan SDM jumlahnya atau ada faktor lain? Dari di Blangkon kita kan ada Blangkon pertama itu Blangkon yang lama. Bukan, Blangkon konferensi Blangkon itu Blangkon. Ya, konferensi Blangkon di Bogor pertama di Universitas Pakuan itu untuk merayakan rilis Blangkon 5 Nanggar. Nah, setelah Nanggar itu suaranya menyut Pak. Maaf. Oh, sudah. Setelah Nanggar itu ada beberapa pengembang yang mengundurkan diri gitu. Oh. Jadi akhirnya otomatis beberapa sistem yang dari lama itu tidak terwarisi, tidak ada kontinuitas antara pengembang yang lama dengan pengembang yang baru. Kalau di Nanggar dan sebelumnya itu ada live, terus satunya ada kayak semacam repo gitu, alternate yang itu setelah Blangkon 6 itu ternyata meskipun ada dokumentasi tapi kita nggak sambung gitu loh, belajarnya tuh nggak sambung antara pengembang yang baru dengan pengembang yang lama, akhirnya kesulitan dan hanya membuat Blangkon secara live, isu live itu. Nah, di situ dan pengembangnya akhirnya tinggal sedikit itu waktunya pun tidak sebanyak pengembang-pengembang lama yang kompak seperti itu. Akhirnya secara tidak langsung akhirnya karena tidak ada orang akhirnya ya ditangani sendiri, mulai memaketkan, ngetes, build ISO sendiri. Jadi secara tim kemunduran gitu, secara manajemen kemunduran dari Blangkon sebelumnya. Kalau kata Pak Utian kemarin, Pak Utian itu basicnya bukan IT ya? Iya benar. Tapi bisa jadi manajer rilis, baru bergabung Blangkon 5, kemudian satu persatu berarti kemudian langsung pegang manajer rilis. Kalau bayangan saya kayak manajer rilis itu kan perlu pengetahuan tentang teknis-teknis gitu ya. Kok bisa Pak? Jadi gini, sebelumnya Blangkon 6 itu kan nggak ada orang Pak. Tidak ada orang, adanya Pak Somad, terus pada saat itu Pak Udin yang Unet gitu, sekarang di Wawrek. Itu jadi orangnya terbatas, yang marketing terbatas, akhirnya saya belajar marketing. Terus nggak ada secara infrastruktur karena nggak ada yang pegang tapi nggak ada yang ngelola setiap hari gitu. Akhirnya saya belajar infrastruktur. Nah setelah belajar, akhirnya tidak ada, sebenarnya Blangkon 6 itu tidak ada manajer rilisnya juga gitu. Tidak ada manajer rilis. Jadi saya diangkat Pak Muhammad Anwar itu sebenarnya Blangkon 6 itu saya itu magang, manajer rilis statusnya magang. Jadi belajar semua. Jadi sampai
sampai semuanya tuh belajar mobile kernel dan seterusnya. Cuman kelemahan saya kan satu, tak bisa gambar. Nah, pada saat itu ada Pak Ahmad Haris yang pintar gambar. Jadi ya seperti itu. Karena saya sebenarnya basicnya itu ya ekonomi syariah. Bahkan saya sekarang ngajar tiap hari mata kuliahnya ya akuntansi sebenarnya. Kalau di kampus. Menarik ini Pak. Iya. Jadi saya jadi penasaran cara belajar Bapak gimana. Banyak hal tentang Gitu. infra itu bisa dikuasai semua sampai ada istilah Mahadev gitu. Saya tuh dulu tuh Pak, saya tuh dulu tuh lebih banyak di Blangkon daripada kerja. Saya tuh dulu termasuk orang gimana ya, termasuk cukup lah. Jadi ketika saya cukup itu banyak saya luangkan di Blangkon. Jadi ketika saya di Blangkon itu mulai paling istirahatnya itu ya tidur, mungkin keluar beberapa jam. Seterusnya itu ya di depan komputer untuk ngurus Blangkon gitu. Wow, totalitas. Totalitas ya. Tidak hanya 2 jam per hari ya, tapi 22 Iya. jam mungkin ya. Itu masalah waktu Pak. Kemudian teknik belajarnya gimana? Memang belajar sendiri atau? Saya itu termasuk tidak pinter-pinter amat Pak. Jadi kesabaran mentor-mentor saja sebenarnya. Di samping belajar waktu yang memang banyak. Terus mentor saya kayak Pak Ebdam, kayak Pak Badran, Pak Somad itu ya termasuk orang-orang sabar gitu menghadapi saya. Dan memang ya saya nggak pinter-pinter amat. Jadi mereka sabar gitu. Karena memang yang belajar dulu itu cuma saya gitu, akhirnya ya seperti itu. Berarti banyak sekali Pak ya yang diperoleh dari Blangkon ya. Ya banyak sekali. Bahkan pemikiran saya itu semisal nggak di Blangkon gitu ya, mungkin karena saya itu hidupnya di desa Pak ya. Dan sampai sekarang tuh saya kalau sore itu ke sawah beri makan ayam, bebek, ya mungkin nggak akan seluas ini gitu loh. Jadi saya kenal Blangkon itu menjadikan saya itu ya minimal itu tambah wawasannya tambah luas gitu, seperti itu. Jadi sampai sekarang masih selain tadi ngajar akuntansi itu untuk bidang IT-nya masih jalan Pak? Kebetulan ya, saya nggak tahu mungkin berkahnya Blangkon ya. Saya di kampus itu, padahal saya kan murni ekonomi syariah. Nggak tahu di kampus itu siapa yang beritahu, akhirnya saya dimasukkan ke organisasi PPTI gitu. PPTI itu apa ya Pak? Pokoknya pengelola TI gitu di kampus gitu loh Pak. Nah, seperti itu. Jadi kemarin ya sempat meskipun di kampus saya kalau ngajar ekonomi syariah, tapi di kampus ya saya setting kayak e-print, kayak setting pokoknya perlengkapan kampus itu kayak siakat, kayak setting seperti itu ya. Ya karena mungkin berkahnya Blangkon mungkin ya. Itu berkahnya Pak. Kalau susahnya saat jadi pengembang Blangkon. Susahnya dulu itu koneksi Pak, pertama Pak. Koneksi internet. Iya, koneksi internet itu dulu kan saya tuh dulu masih di Blangkon tuh belum ada ini fiber. Jadi masih pakai itu koneksi kawat itu. Kayak apa namanya? Kabel telepon itu loh. Itu kan kawat Mas Dian. Jadi koneksinya nggak sampai 1 Mbps gitu loh. Itu nomor 1. Nomor 2, dulu itu nggak seperti sekarang Pak teknologinya. Kalau sekarang kan bisa dites secara online dan seterusnya. Dulu nggak bisa karena keterbatasan mesin dan teknologinya masih belum berkembang. Terus yang jadi masalah dulu juga mesin kita gitu loh. Mesin kita itu ya nggak bagus-bagus amat gitu loh. Ya cukup ngetes. Jadi ya itu tadi keterbatasan gitu. Dibandingkan sekarang kan teknologinya bisa dites online dulu, gimana enak di online dan seterusnya disimpan di online semua. Nah seperti itu Pak. Yang menarik lagi nih Pak ya, yang terjadi di Blangkon 6 kayaknya hampir sama dengan yang terjadi di saat ini ya.
ketika setelah rilis Tambora itu kan banyak yang pensiun, yang meninggalkan Blangkon, Pak Ari Iya. dan kawan-kawan itu. Jadi saya gimana ya caranya agar ada apa ya sistem pengkaderan yang lebih nyambung itu menurut Bapak gimana ya biar nanti pengembang itu bisa jadi apa pengembang baru itu bisa melanjutkan proyek-proyek lama gitu. Nah itu Pak. Nomor satu itu dokumentasi sebenarnya. Kalau kita semuanya dokumentasinya itu gampang dibaca, itu nanti pengembang-pengembang baru meskipun nggak ketemu bisa baca dokumentasi tersebut gitu. Itu nomor satu. Di zaman saya dulu itu Blangkon 6 ke Blangkon 7 itu terjadi ledakan pengembang yang sangat banyak, khususnya pemakai. Oh bisa. Dulu saya sering ngadain ini kelas pemaketan luring. Jadi kerjasama kayak kelas, terus pernah juga kerjasama kayak dengan kampus-kampus. Jadi mungkin, tapi sialnya juga gitu loh. Sialnya juga mereka ketika itu mungkin bosen secara bersama-sama, akhirnya mengundurkan diri bersama-sama gitu. Seperti yang itu. yang habis itu apa pengembang Blangkon 7 itu juga kemudian bosan bersama-sama itu di Blangkon 8 sudah. Iya, Blangkon 8, Blangkon 6 itu kan pakai Ubuntu, Pak. Iya. Yeah. Ubuntu, Blangkon masih pakai GNOME 2. Blangkon 7 Pak Timura itu pakai Ubuntu, tapi kita develop Blangkon panel dulu sebelum namanya Manowari. Blangkon panel. Jadi Blangkon 7 itu Blangkon panel, belum Manowari. Nah, di Blangkon 8 itu kita belajar dari kalau semisal pengetahuan kita itu sudah 50% gitu. Di Blangkon 8 itu pengetahuan kita belajar lagi itu ke 5% lagi. Karena perubahan dari upstream Ubuntu ke upstream Debian. Jadi sempat shock gitu, wah gila gitu. Akhirnya ya tetap bisa rilis. Sebenarnya kalau pengen continue rilis itu setelah meski itu jangan sekali-kali berhenti ketika setelah rilis. Jadi makanya saya tuh nanti supaya apa? Ketika kita berhenti, misal 1 bulan libur gitu Pak. Yeah. Nah itu berdampak pada ada aplikasi-aplikasi itu yang berubah dan sifatnya itu kita nggak mengetahui. Ini perubahannya apa? Nah, kalau semisal habis rilis, semisal itu rilis terbit terus di Blangkon 14 1 minggunya lagi sudah alpha atau 1 bulannya lagi alpha 1 itu kan pengembang langsung ngerjain terus beritahu sifatnya. Jadi nanti ketika Blangkon 14 meskipun alpha itu sudah bisa jalan gitu loh, dalam artian sudah bisa digunakan, nggak nunggu error lama dulu gitu, seperti itu Pak. Berarti intinya di dokumentasi Pak ya. Iya, dokumentasi. Kalau tadi Bapak bilang pengkaderannya lewat kelas-kelas offline Pak ya, bersama dengan kampus-kampus. Itu kemudian pembiayaannya bagaimana saat itu? Nah itu Pak. Dulu itu mungkin orangnya gila-gila Pak ya. Jadi ada beberapa teman itu yang suka rela untuk menyumbang gitu, untuk mengadakan itu, beli konsumsi dan seterusnya. Bahkan kalau semisal server yang masih ada itu ya, kayak Rani, Alin, itu duit pribadi pengembang gitu digunakan untuk beli server. Jadi mereka itu sudah nggak digaji, malah ngeluarin duit gitu. Oh bisa Pak ya, mereka segila itu. Nah itu makanya Pak, saya tuh juga heran gitu loh, kenapa saya beli ini kok untuk itu gitu. Bapak termasuk yang gila tuh. Iya, masuk. Nah, ini jadi pertanyaan gini Pak, bagaimana menciptakan orang-orang gila baru? Sebenarnya metodenya itu apa ya? Sama saja dengan yang lain gitu. Ketika orang itu sudah seneng banget, maksudnya dia itu sudah militan, nah itu pasti menjadi tanda kutip gila itu. Nah dulu itu kalau saya loh ya, saya dulu itu sama pengembang Blangkon yang di daerah Jawa Timur itu seperti keluarga. Saya sering main, pokoknya sering ngopi bersama. Bahkan sama mantan pengembang Blangkon yang Jawa Timur kayak Pak Aziz. Itu sampai sekarang ya saya tetap main gitu loh, meskipun nggak ada hubungannya dengan Blangkon lagi gitu.
Jadi apa ya? Wis seperti keluarga gitu. Nah, seperti itu. Asik. Iya. Kalau istilah pensiunan belangkon gimana? Apa sebenarnya nggak ada ya pensiunan belangkon itu? Setelah sekali jadi pengembang tetap nyambung. Kalau menurut saya sih, kalau metode kalau yang digunakan itu untuk pekerjaan, memang ada pensiunnya. Tapi kalau mungkin meminjam istilah santri, Pak ya, kita kan belajar di Belangkon. Ya, Iya. tidak ada kata bekas santri gitu, Pak. Iya. Jadi Ya. menurut saya ya, kita meskipun meskipun sudah nggak aktif lagi, masih aktif secara mungkin secara penuh, tapi mungkin ya bisa menambah pikiran, ide atau apa, meskipun sedikit demi sedikit gitu. Meskipun sedikit kita mengenal ide apa gitu, nggak masalah. Jadi bisa seperti itu. Eh, pesan Pak, pesan dan harapan Bapak untuk pengembang yang baru ini, yang berbikin. Saya lihat sekilas ya, lihat sekilas dari sisi peniketannya, dari struktur di manajemennya itu sudah lumayan bagus. Saya lihat di tiket itu sudah minimal meskipun ada yang miss 1, 2, 3 tapi sudah terstruktur gitu, Pak. Terstruktur. Oh ini sudah sesuai prosedur. Tidak seperti saya dulu, makanya saya dulu dinamakan Mahadev itu agak gimana gitu. Nah ini sudah Sampai terstruktur gitu, Pak. Sudah bagus gitu. Antara manajer rilis sama riset dan seterusnya itu sudah bagus gitu. Nah itu kalau saya lihat. Nah mungkin mungkin pesan ya, Pak. Pesan saya yang sebenarnya kembali ke mimpi saya tadi. Mimpi saya itu bagaimana setiap bulan itu paling lama 1 bulan sekali itu rilis. Dalam artian rilis itu bukan rilis final, Pak. Rilis alpha, alpha 1, alpha 2, alpha 3, beta 1, 2, 3 gitu. Mungkin nanti kalau kesepakatan teman-teman sebesar 1 tahun sekali, ya rilis finalnya satu kali itu. Tapi rilis milestonya itu setiap bulan. Nah itu sebenarnya itu yang belum tercapai di saya. Kalau tercapai nanti kan setiap bulan kita rilis, misal kita masukkan di Watch, otomatis tingkat tingkat apa namanya keterkenalannya itu lebih. Dan ketika kita nanti sering rilis, nanti kan peringkat kita di Watch itu naik. Nah ketika ada orang review dan seterusnya, semisal orang-orang luar, nah itu maka akan menjadi terkenal gitu. Nah itu nomor 1. Nomor 2 ya. Nomor 3, kalau bisa ya jangan belangkon ya. Kalau kepada pengembang wis wis dijalani saja gitu. Jangan mikir A B C D, pokoknya dijalani saja, nanti pasti ilmu terus manfaat atau hikmah atau barokah yang lain tuh pasti nempel ke teman-teman gitu loh. Apalagi teman-teman yang pengen benar-benar belajar di situ, itu memang bayangin kita belajar tanpa ketemu tapi produknya jadi. Itu sangat sangat luar biasa. Di pabrik pun belum tentu orang ketemu nanti aplikasinya jadi itu belum. Jadi ini momen yang sangat luar biasa ketika kita mau belajar dan berhasil menciptakan sebuah produk, itu sebenarnya bonus. Tapi nanti masalah ilmu terus manfaat dan seterusnya itu nanti kita dapat di belakang. Seperti itu, Pak. berarti siapa saja bisa atau cocok jadi pengembang belangkon, atau ada orang-orang tertentu yang memang cocok jadi pengembang belangkon? Menurut saya siapa saja bisa, Pak. Asalkan ada komitmen semuanya. Komitmen ke para pengembang yang lain. Jadi ketika kita sudah masuk, dulu tuh apa ya namanya ya? Pokoknya ada kontrak apa Darah. gitu, darah gitu. Tapi kan terlalu menurut saya terlalu kejam, terlalu keras. Jadi menurut saya komitmen saja. Komitmen terhadap pelangkon, membantu meskipun 1 hari itu 1 jam atau setengah jam, atau mungkin di akhir pekan. Nggak harus, jadi beritahu aja kepada teman-teman yang lain bahwa oh saya bisanya itu Sabtu Minggu atau dengan Sabtu atau setiap hari itu setengah jam. Iya, tidak masalah. Yang penting jelas gitu loh. Jadi nanti teman-teman itu oh kita mau kasih pekerjaan tuh enak gitu. Kalau komitmen Bapak, motivasinya itu apa kok bisa komitmen sekali gitu? Saya Apa dulu sih? tuh saya dulu termasuk hobi, Pak. Oh, Jadi saya ketika mengembangkan dan komitmen itu kayak sudah mendarah daging gitu. Jadi saya itu sampai senang sekali gitu. Nah, itu komitmen saya dan saya tuh melihat ternyata orangnya keren-keren gitu. Nah, seperti itu.
Keren tuh gimana, Pak? Mata yang menarik dari Blangkon sampai Bapak bisa mendarah daging. Eh ya saya senangnya itu apa? Ketika itu ya sampai wah ini orang Indonesia bisa meskipun tidak 100% ya kita hanya merakit merakit hanya sebagian yang membuat dari nol dan kita merakit itu tapi kita udah bisa jadi dengan infrastruktur yang kita buat sendiri dan tidak remaster gitu. Kalau remaster kan Hmm. waktu yang ganti-ganti ya. Ini kita buat sampai kita tahu gitu loh. Tahu dalamnya ini mau diubah di mana. Itu kan tahu. Nah, itu makanya asik. Ketika semakin ada error itu asik banget gitu. Ya, seperti itu. Semakin ada error semakin asik, Pak. Ya. Kalau bagi pengguna, Pak, pengguna produk Blangkon, apa Ya. ya yang didapat? Pengguna belangkon ya kalau kita menggunakan belangkon minimal kita sudah dapat minimal lisensinya kan GPL kita menggunakan menyebarkan modifikasi dan seterusnya. Nah, kita sebagai pengguna, semisal kita tuh sudah klop dengan blank on itu. Kenapa? Karena kita sudah disediakan kodek ya, kodek MP3, kodek mungkin film-film itu. Itu di negara tertentu kalau kita menggunakan distro lain belum tentu langsung ada gitu. Nah, seperti itu. Karena lisensinya di negara tertentu tidak boleh menyertakan MP3. Nah, seperti itu kan. Nah, di belakang kan di Indonesia kan tidak masalah. Jadi kita nggak perlu install ulang. Bahasanya juga bahasa yang sudah mungkin ya di distro lain ada. Cuma di belakang kan pokoknya bahasa Indonesia. Minimal itu kita meskipun tidak pandai-pandai amat bahasa Indonesia, tapi ada komputer yang bahasa Indonesia seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Ubuntu yang populer lah, yang menurut saya populer, kelebihan Blangkon apa? Kelebihannya itu ya pertama tadi Ubuntu tidak menyertakan kodek dalam mungkin nanti di belakang bisa diinstal kan. Tapi install langsung pakai kan, langsung misal kita mau putar musik itu sudah bisa. Terus kelebihannya lagi Blingon itu lebih disesuaikan untuk pengguna Indonesia. Nah, itu dulu dulu gitu. Jadi dulu itu ada komputer prihatin. Prihatin itu komputer yang mungkin Pentium 3. Dan kalau sekarang Pentium 4 mungkin ya. Nah ke bawah. Tapi karena dengan perkembangannya waktu mungkin teman-teman sudah tidak memikirkan itu karena ternyata ya komputernya nggak ada gitu loh. Yang kita membuat bangun khusus komputer prihatin dan komputernya juga nggak ada. Dan bahkan eh penggunaan contoh sebenarnya Blangkon bisa menerima ini pesanan kayak dulu itu di Blangkon Surabaya 9 ya Surabaya di samping kita membuat Blangkon 9 itu yang Manokwari itu ada sponsor kita dari sepatu Vans itu yang dibuatkan Blangkon 9 tapi versi versi Vans menggunakan XFCE. Nah itu sebenarnya itu kan tambahan aja. Jadi kalau kalau kita sebenarnya mau jujur gitu loh. Kalau ada produk lokal yang sudah cukup, ngapain pakai produk luar? Meskipun ya secara head to head itu mungkin kalah, tapi kita belajar lah untuk kemandirian kita. Tapi pada kenyataannya mungkin kalau menurut pengakuan Pak Tiko ya, selama jadi gabung di Blangkon itu setelah rilis beliau paling memakai produknya itu 1 bulan kemudian ganti yang lain. Apakah itu juga gimana? Ya, itu sebenarnya kelemahan kita. Jadi seharusnya kenapa kan ada alasan kenapa kita nggak gunakan terus gitu. Ketika kita menggunakan terus, ya kan setiap hari khususnya pengembang. Ketika ada error A, B, C, D, E atau aplikasi apa nggak jalan, itu kan kita bisa patch. Tapi kalau kita nggak gunakan ya setelah jadi nggak menggunakan, kalau ada error ya nggak tahu gitu. Jadi nggak akan ditambal. Kalau pengembang menggunakan sampai terus menerus itu kalau ada errornya kita tahu error kita perbaiki maka di pengguna juga akan tidak mengalami keeroran seperti itu. Kalau menurut Bapak pengguna Blangkon sekarang banyak atau masih kurang atau sangat? Menurut saya kurang Pak. Karena apa? Karena kita sebagai pengembang tidak konsisten, yaitu nggak konsisten rilisnya, nggak konsisten perawatannya. Lalu kalau kita konsisten, mungkin kalau kita konsisten setiap tahun sekali pasti rilis. Ketika kita setelah rilis kita ada
rilis yang versi baru nyambung, tidak ada error, itu mungkin penggunanya banyak. Bahkan kemarin kemarin saya dapat WA dari orang bandara di Sumatera apa ya, Padang ya, di Padang. Orang Padang itu menggunakan belangkon Uluwatu. Terus memperbaiki bagaimana menggunakan Facebook yang baru. Itu WA ke saya gitu, nggak tahu nomor dari siapa gitu. Nah, ternyata Uluwatu itu reponya kata orangnya. Saya kan nggak pakai Uluwatu. Itu nggak bisa digunakan gitu. Nah, seperti itu. Sempat juga di pengembangan Uluwatu itu kan kerusakan alat Pak ya, infra kayak Waljina kemarin. Kedepannya untuk mengantisipasi itu kan butuh pendanaan Pak ya. Iya. Karena tidak ada orang yang segila dulu. Solusinya gimana Pak? Sebenarnya cari sponsor Pak. Sponsor Pak. Ya, jadi semisal nanti ada backup. Makanya kelemahan kemarin itu kerusakan itu kita nggak sempat backup. Jadi mungkin ya selanjutnya di backup gitu. Untuk repo itu kan hal utama yang dicari kalau pengguna pengen install A, B, C, D kan yang dicari ya di repo itu. Ketika reponya putus, wah ini nggak asik gitu kan gitu Pak. Nggak asik gitu. Dan sekarang kan cari sponsor nggak harus cari sponsor mesin beneran. Kalau dulu beli mesin, cari sponsor dulu. Kalau sekarang kan mungkin ya BBS sesuai kebutuhan lah, seperti itu. Kayaknya cukup Pak, sudah hampir 1 jam lebih. Tapi kalau masih ada yang perlu disampaikan, belum saya tanyakan. Cukup. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf. Selamat beraktivitas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.